Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis Islam saya mengenai usaha yang saya bikin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ati Anin Naseha Ahsani, NIM 63040200156, kelas Manajemen Bisnis Syariah 4E, IAIN Salatiga. Di sini saya akan membahas studi kelayakan bisnis Islam dari usaha nasi goreng dan ayam goreng kedai Gojos. Yang pertama, saya menganalisis aspek pasar dan pemasaran. Sebelum memulai usaha dan mengetahui layak atau tidaknya usaha ini, pertama akan dilakukan kajian aspek pasar dengan menganalisis pasar potensial yang akan dimasuki oleh produk yang dihasilkan. Dengan demikian, akan diketahui keberadaan pasar potensial yang dimaksud. Untuk mengetahui pasar potensial, kami menganalisis permintaan dan penawaran. Kemudian, peran pemasaran dalam suatu usaha sangatlah penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Segmentasi pasar meliputi aspek grafis, aspek psikografis, aspek demografis, dan aspek perilaku. Yang pertama, aspek geografis. Karena sasaran kami adalah kalangan muda dan dewasa yang suka jajan dan berkumpul dengan teman-teman, maka kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos berada di lingkungan masyarakat sekitar dan dekat dengan jalan raya. Aspek psikografis, dengan harga yang terjangkau, kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos bisa dinikmati semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Aspek demografis, nasi goreng merupakan makanan yang diminati oleh kalangan muda dan dewasa tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir, aspek perilaku. Produk yang ditawarkan oleh usahawan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Konsumen akan mencari produk yang diinginkan jika mereka merasa butuh dan ingin untuk membeli, serta jika memiliki kesempatan untuk membeli. Karena kesempatan konsumen yang berbeda-beda, dengan demikian kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos buka dari sore pukul 5 WIB sampai dengan pukul 00 WIB. Menetapkan pasar sasaran atau targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar yang dilayani. Target dari kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos mencakup kalangan muda dan kalangan dewasa. Kemudian menentukan posisi pasar. Penentuan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang akan ditempati dalam segmen tersebut. Posisi pasar dari kedai Gojos dan ayam goreng Gojos adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai kedai yang menjual beraneka ragam menu nasi goreng dengan perubahan menu setiap 2 minggu sekali dan juga menyediakan ayam goreng. Kemudian menganalisis melalui aspek teknik dan teknologi. A. Masalah penentuan posisi perusahaan. Dalam hal ini diputuskan bagaimana hendaknya posisi usaha ditentukan. Keputusan ini mengenai pemilihan strategi berproduksi karena usaha ini bergerak di bidang kuliner. Maka strategi produksi yang digunakan oleh kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos adalah berproduksi ketika ada konsumen yang memesan, sehingga konsumen akan mendapatkan masakan yang masih hangat untuk dinikmati. B. Masalah desain. Masalah desain akan mencakup perancangan fasilitas operasi yang akan digunakan, seperti lokasi usaha. Lokasi usaha kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos berada di lingkungan masyarakat sekitar dan dekat dengan jalan raya, sehingga akses untuk menuju pasar atau supermarket terdekat lebih mudah. C. Masalah operasional.
Masalah operasional biasanya timbul pada saat proses produksi sudah berjalan, meliputi rencana produksi. Untuk usaha ini, pembuatan nasi goreng sesuai dengan pesanan yang diminta konsumen. Rencana persediaan. Untuk persediaan bahan baku, kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos menggunakan metode FIFO, yaitu bahan baku yang pertama masuk, maka itulah yang akan pertama diolah sesuai dengan keinginan konsumen. Pengawasan kualitas produk dilakukan baku yang masih segar dengan menjaga kebersihan dalam mengolah bahan baku tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk kepuasan konsumen. Kemudian menganalisis melalui aspek manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Dalam manajemen, banyak sekali fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini, nasi goreng dan ayam goreng gojos menggunakan fungsi manajemen Jepang, yaitu zero defect, dengan uraian sebagai berikut. A. Planning atau perencanaan. Perencanaan yang dibuat kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos yaitu untuk menarik minat konsumen. Kami akan melakukan promosi melalui media elektronik. Untuk bahan baku yang digunakan, kami akan menyuplai dari pasar tradisional yang berada di daerah Sejambu, yaitu Pasar Templek, dan juga di pasar tradisional yang berada di kota Salatiga, yaitu Pasar Blauran. Tentunya dengan memilih bahan baku yang berkualitas baik dan untuk kebutuhan karyawan akan dilakukan perekrutan yang ketat. Hal ini dilakukan agar kami mendapatkan karyawan yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian B. Doing atau melakukan. Berarti melakukan uji coba terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam perencanaan dapat 3 poin utama, yaitu promosi, bahan baku, dan karyawan. Dalam hal promosi, kami menggunakan media elektronik berupa smartphone dan media seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan juga selalu mengupdate katalog yang berada dalam fitur bisnis. Untuk bahan baku, kami akan melakukan survei pasar untuk menentukan lokasi mana yang menyediakan bahan baku kualitas terbaik dengan harga yang rendah. Untuk karyawan, akan diberikan pelatihan mengenai menu-menu apa yang akan disajikan kepada konsumen, serta mereka akan dites mengenai kreativitas dan imajinasi dalam membuat menu tersebut. C. Cek atau pengecekan. Berarti pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengecekan ini lebih ditekankan kepada produk yang akan dihasilkan, apakah sudah sesuai standar atau tidak. D. Acting atau produksi. Berarti menindaklanjuti atas apa yang didapat pada proses pengecekan. Apabila terdapat kesalahan pada produk yang sudah melewati proses pengecekan, maka kami akan mengkaji pada bagian mana yang kurang, dan kami akan memperbaiki sehingga tidak merugikan konsumen. Kemudian penganalisisan aspek keuangan sebagai berikut. Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Berikut merupakan penjelasan mengenai aspek keuangan pada kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos. A. Ada modal tetap. B. Modal kerja. C. Estimasi persiapan usaha. Kemudian ada cash flow atau arus kas sebagai berikut. Kemudian ada net present value dan juga profitabilitas indeks sebagai berikut. Dan yang terakhir ada break even point atau BEP. Dalam BEP, usaha kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos akan mengalami titik impas pada saat menghasilkan penjualan sebesar 406 juta
Rp132.075 atau keuntungan akan tercapai pada saat penjualan di atas Rp406.132.075. Selanjutnya, penganalisisan melalui aspek ekonomi dan sosial. Dampak aspek ekonomi yang ditimbulkan dari usaha kedai nasi dan ayam goreng gojos adalah sebagai berikut. A. Dampak meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga pendapatan keluarga akan meningkat. Kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos mempekerjakan 8 orang karyawan, yang berarti Maki telah mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan 8 keluarga yang memberikan pengaruh positif pada keluarga tersebut. B. Menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif. C. Meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui menambah peluang dan kesempatan kerja, pemerataan distribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperoleh pendapatan berupa pajak dari usaha yang dikelola perusahaan. Dampak sosial dengan adanya usaha kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos adalah sebagai berikut. A. Adanya perubahan demografi melalui perubahan komposisi tenaga kerja. Dengan adanya usaha ini, kami dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan juga menurunkan tingkat pengangguran yang ada di sekitar. B. Perubahan budaya melalui terjadinya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Kemudian penganalisisan aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah kepada aspek persaingan di mana usaha berada. Masuknya usaha yang sejenis di tempat yang sama akan menimbulkan ancaman bagi usaha yang sudah ada, seperti perebutan pangsa pasar dan perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos akan menciptakan perbedaan-perbedaan untuk kedepannya, seperti mengadakan lomba memasak, dan sebagai apresiasi untuk memenang, menu mereka akan dijadikan menu spesial di kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos, dan akan diadakan acara lebih dekat dengan kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos, yaitu berkumpulnya konsumen setia kami dengan pemilik dan semua karyawan. Dengan acara tersebut, konsumen diperbolehkan bertanya seputar kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos, dan memberikan saran serta masukan untuk kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos. Kemudian analisis aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang cukup menentukan dan menjamin akan kelangsungan kegiatan usaha. Aspek hukum merupakan legalitas kelangsungan usaha, sedangkan usaha yang sedang berproduksi akan segera terhenti begitu saja atau terhenti perlahan jika produk yang dihasilkan tidak memiliki jaminan hukum. Jenis badan usaha yang dipilih dalam usaha ini adalah perusahaan perseorangan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos ini di daerah setempat terbatas ada 2 bagan, yaitu izin usaha dan izin lokasi. Izin usaha, dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan yaitu surat izin usaha perdagangan, surat tanda daftar perusahaan, dan nomor pokok wajib pajak atas nama pemilik usaha. Kemudian izin lokasi. Untuk mendapatkan surat izin lokasi usaha, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah surat izin usaha dan KTP pemilik usaha. Dan yang terakhir, penganalisisan aspek AMDAL. Pendirian kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos ini sesuai dengan alternatif terbaik menurut lokasi, yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha. Semua usaha pasti akan memiliki dampak terhadap sekitarnya, sehingga setiap usaha tidak terkecuali kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos berkewajiban melaksanakan upaya menyeimbangkan dan mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kedai nasi goreng dan ayam goreng gojos merupakan usaha dalam bidang kuliner, memiliki limbah berupa limbah padat yang berasal dari sisa-sisa bahan makanan dan limbah cair.
Untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yaitu untuk limbah padat, kami memisahkan antara yang organik dan non-organik. Limbah organik akan dimanfaatkan untuk membuat pupuk dan limbah non-organik akan dibuang di tempat pembuangan akhir. Untuk limbah cair, kami akan melakukan pengelolaan limbah secara kimia, yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bak cuci piring hanya digunakan untuk mencuci piring dan perabot makan serta perabot masak. Kedua, tidak membuang sisa minyak ke bak cuci piring. Ketiga, memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan. Dan yang keempat, menghindari membuang air bertemperatur tinggi ke saluran. Berikut dokumentasi masakan dari kedai nasi goreng dan ayam goreng Gojos. Selamat menyaksikan. Sebagai penutup, kurang lebihnya dari saya sebagai presentator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga laporan ini menginspirasi. Terima kasih.